Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang aplikasi raport digital ataupun disebut dengan RDM, raport digital madrasah. Untuk persiapan pekerjaan RDM semester ganjil, mungkin ini sudah agak telat ya, jadi mohon maaf bagi kawan-kawan. Ini hanya sebatas sharing, berbagi kepada kawan-kawan yang mungkin masih bingung ataupun ya sekedar juga mengingatkan saya bagaimana cara pengerjaan, apa langkah-langkah pengerjaan di semester ganjil di awal tahun, karena kan banyak ada siswa baru dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya mungkin akan membagi videonya ataupun materinya menjadi dua bagian. Jadi ini adalah bagian pertama, nanti ada bagian kedua ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke video ataupun ke pengerjaan di aplikasinya langsung, sebelumnya sebaiknya kita akan membahas tentang apa yang akan kita kerjakan pada saat pengerjaan di aplikasinya. Nah, pada pengerjaan di aplikasi itu kita yang pertama itu adalah backup. Itu jangan lupa. Jadi setelah selesai semua jangan lupa di backup. Karena kenapa? Karena aplikasi otomatis ketika ada apa-apa kita bisa mengimport, memasukkan balik data backup sehingga kita tidak khawatir dengan hilangnya data ataupun lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah update aplikasi RDM. Nah, bagaimana cara update-nya? Nanti kita lihat di menu apa seperti biasa. Mungkin update aplikasi RDM itu udah pada tahu kan bagaimana caranya. Tinggal klik update yang online udah selesai gitu. Nah, tahap ketiga yang harus kita lakukan adalah siswa lulusan. Kenapa? Jadi siswa lulusan kita meluluskan siswa dulu. Jadi kan semester 2 semester genap yang tahun lalu otomatis kan masih ada siswa tingkat akhir itu diluluskan. Kalau saya pribadi itu dari atas ke bawah ya, jangan dulu kita dari bawah nanti bertumpuk. Nah, kenapa? Nanti pada saat kenaikan kelas, sedangkan siswa yang harus kita luluskan belum kita luluskan, sedangkan siswa yang harusnya misalnya contoh di kelas 6 yang tahun ini lulus, tapi nanti ketika kita naikkan kelas, maka otomatis kelas 5 itu masuk ke kelas 6, sedangkan kelas 6 itu belum kita luluskan. Jadi proses yang ketiga yang saya pribadi itu adalah meluluskan siswa dulu. Ya, jadi yang tingkat akhir itu diluluskan semuanya. Nah, caranya nanti kita lihat di menu apa bagaimana cara meluluskan siswanya. Nah, tahap yang keempat itu adalah baru siswa kelas. Artinya apa? Artinya kita menaikkan kelas siswa. Contoh, tahun lalu dia posisinya adalah di kelas 1. Maka otomatis kita harus menaikkan dia ke kelas 2. Ya, mungkin ada yang tinggal kelas berarti tidak usah dinaikkan ya. Jadi sedangkan kelas 2 juga begitu juga dengan kelas 3. Kelas 3 ke kelas 4 dan seterusnya sampai di kelas 5 ke kelas 6. Nah, di dalam rombel kelas 6 masih ada orang enggak? Ya enggak ada lagi karena tadi sudah kita luluskan pada tahun ini. Nah, setelah kita menaikkan peserta kelas, itu yang proses kelima yaitu baru kita setting ataupun mengatur tahun pelajaran aktif. Misalnya yang maksudnya adalah tahun pelajaran yang akan berjalan saat ini, yaitu tahun ajaran misalnya 2022 2023 semester ganjil. Nah, kita setting, kita atur tabelnya. Nah, itulah 5 langkah yang akan kita bahas pada bagian 1 kali ini ya. Jangan lupa untuk mendukung selalu jempolnya, subscribe ya, dan komen jika
ada pertanyaan kawan-kawan. Baik, selanjutnya mari kita langsung ke pengerjaan pengerjaan di aplikasinya.